Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kuliah ringkas mengenai internal audit. Istilah audit sendiri tentunya sudah tidak asing bagi kita semua ya, terutama untuk adik-adik yang sudah pernah menempuh pendidikan di jurusan akuntansi. Baiklah, kita mulai saja dengan pengertian audit. Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai audit, tapi kali ini saya hanya akan menampilkan dua pendapat saja. Yang pertama menurut Arens. Arens berpendapat audit adalah proses pengumpulan, pengevaluasian bukti informasi yang dapat diukur pada suatu entitas ekonomi, yang nantinya digunakan untuk menentukan dan melaporkan informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan Mulyadi berpendapat, audit adalah proses sistematis demi memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif atas kegiatan ekonomi suatu entitas dengan tujuan menetapkan kesesuaian antara laporan dengan kriteria yang telah ditentukan serta menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada pengguna yang bersangkutan. Dari dua pengertian ini, kita bisa simpulkan audit adalah proses mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya bukti-bukti tersebut digunakan untuk memastikan atau untuk menilai apakah manajemen telah mentaati aturan yang berlaku dalam mengelola organisasi atau perusahaan. Ternyata audit sendiri bermacam-macam. Jika dilihat dari subjek yang mengaudit, audit dibagi menjadi dua. Yang pertama, audit eksternal, yang kedua, audit internal. Audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh pihak yang independen di luar struktur organisasi, entitas, atau perusahaan yang diaudit. Atau dengan kata lain, audit dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan bagian dari entitas atau perusahaan yang diaudit itu tersebut. Sedangkan audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit audit internal yang merupakan bagian dari entitas atau perusahaan yang diaudit. Kemudian, siapa sih atau lembaga apa saja yang melakukan audit? Dalam audit eksternal, kita mengenal kantor akuntan publik. Di dunia sendiri, kantor akuntan publik itu sangat banyak ya, tapi ada 4 kantor akuntan publik yang paling unggul. Kita mengenal dengan istilah Big Four, yaitu yang pertama PwC atau PricewaterhouseCoopers, kemudian ada Deloitte, ada EY atau Ernst Young, kemudian ada KPMG. Di Indonesia sendiri pun banyak kantor akuntan publik lokal yang juga tidak kalah kualitasnya, dan 2 diantaranya adalah kantor akuntan publik yang dimiliki oleh pengajar di Magister Ilmu Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu KAP Aman Fatur Rahman dan KAP Dr. Agus Widarsono. Sedangkan untuk audit internal, lembaga atau unit yang mengauditnya istilahnya bermacam-macam, tergantung dari entitas atau perusahaan tersebut memberikan namanya apa. Ada yang memberikan nama Satuan Audit Internal, ada yang memberikan nama Kantor Audit Internal, ada yang memberikan nama Satuan Pengawas Internal. Sedangkan dalam lembaga pemerintahan kita mengenal istilah namanya Aparat Pengawas Internal Pemerintahan. Biasanya kalau di kementerian ada namanya Inspektur Jenderal. Walaupun audit eksternal dan audit internal merupakan dua hal yang berbeda, namun tentunya tetap ada persamaan di antara kedua jenis audit ini. Persamaannya adalah, secara umum, kedua jenis audit ini memiliki tujuan untuk memastikan apakah manajemen telah mematuhi aturan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku dalam mengelola organisasi atau perusahaan. Namun tentunya banyak juga perbedaan antara kedua jenis audit ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jika dilihat dari tujuan audit, external audit atau audit eksternal memiliki tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan.
Sedangkan internal audit tujuannya lebih kompleks. Tujuan internal audit adalah membantu manajemen, mulai dari top manajemen hingga lower manajemen, dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan nilai tambah kepada perusahaan berupa pendapat, komentar, saran mengenai kegiatan yang diperiksanya, mengenai apakah proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai, telah efektif, telah efisien, sehingga nantinya pendapat atau saran dari internal audit tersebut bisa dijadikan dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan guna mencapai tujuan perusahaan secara optimal. Sedangkan jika dilihat dari fokus dan orientasi, external audit fokusnya pada akurasi kejadian-kejadian yang tertera dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan. Sedangkan fokus internal audit tidak hanya pada akurasi kejadian historis yang tertera dalam laporan keuangan saja, tetapi juga fokus atau berorientasi pada perbaikan di masa yang akan datang. Berikutnya, jika dilihat dari output, external audit pada akhir masa mengaudit akan menerbitkan laporan audit. Laporan auditnya itu berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Sedangkan internal audit pada akhir proses audit akan juga melaporkan laporan audit, tetapi isinya tidak memberikan opini atau tidak memberikan opini apakah laporan keuangannya wajar atau tidak, tetapi memberikan gambaran-gambaran bagaimana proses bisnis yang telah dijalankan oleh perusahaan, apakah sudah sesuai, apakah sudah efektif atau efisien, apakah ada kecurangan atau tidak, kemudian bagaimana sih efektivitas pengendalian intern, dan yang paling penting dalam laporan internal audit harus memberikan saran atau rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Kemudian jika dilihat dari waktu pemeriksaan, external audit melakukan audit secara periodik atau biasanya tahunan. Biasanya di akhir tahun untuk mengaudit atau memeriksa laporan keuangan pada tahun berjalan. Sedangkan internal audit melakukan review terhadap aktivitas organisasi atau perusahaan itu secara berkelanjutan dan terus-menerus. Jadi tidak periodik per tahun, per bulan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, jika dilihat dari kualifikasi, untuk eksternal audit, pimpinannya atau penanggung jawabnya harus seorang yang telah terregistrasi atau terdaftar sebagai akuntan publik. Sedangkan untuk pimpinan internal audit tidak harus seseorang yang sudah terdaftar atau terregistrasi menjadi akuntan publik. Untuk auditornya sendiri biasanya eksternal audit harus atau mengharuskan auditornya itu memiliki kualifikasi akuntan. Sedangkan internal audit, auditornya tidak selalu dituntut memiliki kualifikasi sebagai akuntan. Bisa saja memiliki kualifikasi lain yang diperlukan atau penting atau yang paling paham dengan proses bisnis di perusahaan atau organisasi tersebut. Yang berikutnya, posisi internal audit dalam entitas atau perusahaan. Saya memiliki contoh struktur organisasi PT Ultra Jaya. Internal audit posisinya langsung berada atau langsung ada di bawah pimpinan tertinggi, yaitu direksi. Jadi, internal audit mendapatkan mandat atau perintah untuk mengaudit dan mempertanggungjawabkannya kepada direksi langsung. Sudah cukup jelas ya bahwa internal audit ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi atau perusahaan. Nah, mari kita bahas satu persatu apa sajakah peran atau fungsi audit internal. Yang pertama, fungsi audit internal adalah melakukan pengawasan kepada semua aktivitas yang sulit dilakukan oleh pimpinan puncak.
Tentunya pimpinan puncak memiliki keterbatasan ya. Tidak mungkin pimpinan puncak bisa mengawasi terus-menerus aktivitas perusahaan atau organisasi. Nah, audit internal berfungsi untuk membantu pimpinan puncak mengawasi seluruh aktivitas di dalam perusahaan atau dalam organisasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang berikutnya adalah melakukan identifikasi dan meminimalisasi resiko. Audit internal harus mampu menemukan atau mengidentifikasi resiko-resiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tidak sampai di situ saja, setelah audit internal mengetahui apa saja resikonya, maka tugas audit internal selanjutnya adalah menemukan bagaimana cara untuk meminimalisasi resiko tersebut sehingga tujuan perusahaan tetap dapat dicapai dengan optimal. Yang berikutnya, fungsi audit internal adalah membantu proses decision making. Kenapa bisa demikian? Karena seperti yang sudah dijelaskan berkali-kali juga, hasil dari pemeriksaan audit internal nantinya harus memberikan saran atau masukan kepada manajemen. Saran dan masukan dari audit internal ini nantinya membantu manajemen dalam mengambil keputusan langkah-langkah apa sajakah yang akan diambil di masa yang akan datang untuk perbaikan organisasi atau perusahaan. Yang berikutnya, fungsi dari audit internal adalah membantu manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Audit internal tidak hanya bertugas untuk memeriksa, mengaudit, atau mengidentifikasi risiko saja, tetapi membantu manajemen dalam mengelola perusahaan. Bagaimana caranya? Caranya bisa dengan memberikan pendampingan atau konsultasi kepada unit-unit atau seluruh bagian di perusahaan. Nah, konsultasi-konsultasi tersebut atau pendampingan tersebut diberikan oleh audit internal yang nantinya bisa membantu unit-unit melakukan atau melaksanakan proses bisnis sesuai dengan ketentuan. Yang berikutnya adalah memastikan kebijakan mutu telah dilaksanakan. Yang berikutnya, fungsi audit internal adalah memperbaiki sistem. Dari hasil pemeriksaan, tentunya audit internal bisa mengetahui apakah sistem dalam satu organisasi atau perusahaan tersebut sudah baik atau tidak, ada kekurangannya atau tidak. Ketika sudah mengetahui ada kekurangan atau harus ada yang diperbaiki, audit internal harus memainkan perannya untuk memperbaiki sistem-sistem tersebut. Yang berikutnya, peran audit internal adalah meningkatkan kinerja. Sama halnya dengan memperbaiki sistem, berdasarkan hasil pemeriksaan, tentunya audit internal akhirnya nanti bisa menilai apakah kinerja perusahaan sudah baik atau tidak, sudah sesuai dengan target atau tidak. Apabila dirasa belum baik atau belum sesuai dengan target, maka fungsi atau peran audit internal adalah memperbaiki atau meningkatkan kinerja tersebut, memberikan masukan kepada manajemen bagaimana cara atau strategi untuk meningkatkan kinerja manajemen. Yang terakhir dan yang paling penting, fungsi dari audit internal adalah menjadi agen perubahan. Atau dengan kata lain, audit internal harus menjadi contoh bagi unit-unit yang lain dalam hal patuh terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga unit lainnya nanti akan mengikuti perilaku dari si audit internal, yaitu ikut patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan. Nah, untuk dapat memenuhi peran atau fungsi dari audit internal secara optimal, tentunya auditor-auditor di audit internal harus memiliki pedoman kerja. Menurut Institute of Journal Auditor, pedoman kerja yang harus dipatuhi oleh internal auditor itu yang pertama adalah Code of Ethics atau kode etik. Dalam kode etik ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah principles, yang kedua adalah rules of conduct. Prinsip ini menjabarkan prinsip-prinsip apa saja yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal, yaitu yang pertama prinsip integrity, prinsip objectivity, prinsip confidentiality, dan prinsip kompetensi. Principles ini nantinya diturunkan menjadikan rules of conduct. Dalam
of Conduct dijabarkan norma-norma perilaku apa saja yang harus dimiliki oleh seorang internal auditor. Selain Code of Ethics, pedoman kerja internal auditor yang lainnya adalah Internal Auditor Charter. Internal Audit Charter adalah suatu dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, otoritas, dan tanggung jawab dari kegiatan audit internal. Dalam Internal Audit Charter dijabarkan bagaimana posisi dan tanggung jawab dari kegiatan internal audit dalam organisasi. Dalam Internal Audit Charter pun dijabarkan pula apa saja hak atas akses terhadap catatan-catatan pegawai, kekayaan fisik yang relevan dengan kinerja penugasan, dan mendefinisikan ruang lingkup kegiatan internal audit. Ini maksudnya apa? Maksudnya agar unit-unit paham bahwa internal audit dalam melakukan audit proses auditnya memerlukan atau berhak mengakses beberapa data atau aset-aset perusahaan. Yang berikutnya adalah dalam Internal Audit Charter terkandung juga ruang lingkup kegiatan internal audit. Nah, Internal Audit Charter ini nantinya harus diotorisasi oleh siapa? Oleh pimpinan puncak. Seperti diketahui, internal auditor langsung berada di bawah pimpinan puncak atau dewan direksi maupun komisaris, sehingga nantinya yang memberikan mandat atau mengotorisasi internal audit charter ini adalah pimpinan puncak tersebut. Dan Chief Audit Executive atau pimpinan audit internal itu harus secara berkala meninjau ulang internal audit charter ini. Jika dirasa perlu ada perubahan, maka boleh dilakukan perubahan, tentunya dengan persetujuan dari pemberi otoritas. Dan yang paling penting, yang terakhir, Internal Audit Charter harus diinformasikan kepada seluruh unit di organisasi atau entitas, agar seluruh unit tersebut paham apa saja hak-hak internal audit, apa saja tanggung jawab internal audit, apa saja otoritas internal audit, dan lain sebagainya. Untuk tahapan pelaksanaan audit internal hampir sama dengan tahapan pelaksanaan audit eksternal, yaitu ada tahapan persiapan pemeriksaan, tahapan pengujian pengendalian internal, tahapan pemeriksaan lanjutan, dan tahapan pelaporan. Nah, tahapan-tahapan tersebut apa saja sih yang teknis audit yang betul-betul dilakukan oleh auditor? Yang pertama adalah menyusun audit plan. Yang berikutnya menyusun instrumen audit. Yang berikutnya adalah auditor harus memahami standar, kriteria, atau instrumen yang digunakan untuk melaksanakan audit. Yang berikutnya, teknis auditnya adalah menginformasikan rencana audit kepada unit yang akan diaudit. Ini jangan sampai tertinggal ya, karena sangat penting menentukan kelancaran proses audit. Ketika unit tidak siap diaudit oleh auditor internal, tentunya kegiatan auditnya nanti akan terkendala juga. Yang berikutnya adalah melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan berbagai metode. Yang pertama, dengan cara mengamati proses pelaksanaan kegiatan. Jadi, auditornya turun langsung ke unit, lihat bagaimana unit bekerja, bagaimana proses bisnis itu berjalan di lapangan. Yang kedua adalah meminta penjelasan atau mewawancarai auditee. Kemudian yang berikutnya adalah meminta peragaan dari auditee. Yang berikutnya memeriksa dan menelaah dokumen. Yang berikutnya memeriksa dengan menggunakan daftar tilik. Yang berikutnya mencari bukti-bukti, melakukan pemeriksaan silang, dan mencari informasi dari sumber luar. Setelah data berhasil dikumpulkan, maka proses berikutnya adalah menganalisis data dan informasi. Dalam proses ini diukur apakah
proses bisnis atau kegiatan yang dilakukan oleh unit itu sudah sesuai dengan standar atau kriteria yang ditentukan atau ketentuan yang sudah ditetapkan. Setelah menganalisis, barulah ditarik kesimpulan. Dari kesimpulan ini, tugas yang paling penting dari internal audit adalah memberikan rekomendasi. Rekomendasi apa? Tentunya rekomendasi perbaikan-perbaikan ke depan. Dan rekomendasi ini harus diinformasikan atau dikomunikasikan kepada auditi. Apakah selesai sampai di sini tugasnya? Tentu tidak. Belum. Harus ada kesepakatan antara internal auditor dan auditi bagaimana menindaklanjuti atau menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari internal audit. Tuh. Sampai sini berakhirlah proses atau rangkaian proses dari internal audit. Sekian kuliah ringkas dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.